warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk pada kajian puasa yang sebelumnya sudah kita bahas banyak sedikitnya sebagai pengantar, yang insya Allah kita masuk pada bahasan puasa itu sendiri, puasa dan Ramadan. Pada umumnya puasa dipahami atau diartikan oleh ulama yaitu dengan asyam, al-imsak atau menahan. Sebagaimana dalam Quran surat Maryam ayat 26, Allah Ta'ala berfirman, Inni nazartu lirrahmani sauman. Inni nazartu lirrahman sauman. Aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih akan berpuasa. Sahabat, di sini dapat kita pahami bahwa tentang asyam artinya adalah menahan. Apa yang maksud dengan menahan di sini adalah menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kemudian ketika itu bisa dilewati, maka insya Allah dalam pandangan Islam secara lahiriah, kalau dibawakan ke dalam keilmuan fikih maka disebut dengan sah dan batal. Sah artinya diterima sesuai dengan ketetapan syariat, sedangkan batal tidak diterima, ditolak karena tidak sesuai syarat-syarat tertentu. Ini secara lahiriah. Namun perlu kita pahami, sebagaimana sebelumnya di hadis yang saya sampaikan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Kam min so'imin laisa lahu min siyamihil wajju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak ada yang didapat kecuali hanya lapar dan haus. Hadis ini mengisyaratkan bahwa ternyata ada kemungkinan dua bentuk puasa seorang muslim, yaitu hanya menahan lapar dan haus. Tapi ada yang kemudian lupa dia menahan sesuatu yang tidak hanya lapar atau sesuatu yang fisik, yaitu berupa menahan diri dari sesuatu yang akan mendatangkan kemarahan, sesuatu yang akan mendatangkan merusak dari pahala puasa, fitnah, keji, berkata kotor. Itu tidaklah sesuatu yang fisik kelihatan, karena tidak berupa yang bisa diindra secara langsung, namun bisa kita rasakan. Seorang muslim ketika berpuasa tentu menahan semacam itu, sesuatu yang akan merusak pahala puasanya, yang akan menghabiskan, menguras pahala puasanya. Ketika dia berpuasa, tahu-tahu dia masih melakukan aktivitas fitnah, mengadu domba, kemudian itu semua akan merusak pahala puasanya. Maka di sini kemudian ada dua yang perlu kita pahami berbicara puasa. Sesuatu yang fisik kita tahan, makan minum yang lahiriah ya. Kemudian sesuatu yang batin yang tidak kelihatan secara langsung tapi berefek kepada rusaknya pahala puasa kita adalah itu harus juga kita tahan, berupa fitnah, mengadu domba. Kemudian secara istilah definisikan bahwa yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Ingat, niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Puasa bukanlah karena ingin sehat. Kalaupun ada di antara khasiat atau efek dari puasa itu sehat, alhamdulillah, tapi bukan karena itu kita puasa. Puasa mungkin bisa saja membuat kita hemat, benar, tapi kemudian bukan karena itu kita puasa. Puasa mungkin bisa saja membuat kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada sebelumnya. Selain kesehatan, selain kita hemat. Tapi kemudian perlu diingat, kita puasa karena perintah Allah, bukan karena ada manfaat-manfaat lain selain dari perintah Allah Ta'ala. Ketahuilah, memang setiap perintah Allah itu pasti akan memberikan kebaikan buat kita. Tapi bukan berarti ketika kita berniat puasa, kemudian kita melakukan karena niat-niat selain daripada mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan puasa ini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan manusia, anak Adam, adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Maka itu adalah untukku,
Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyamul junnah. Dan puasa itu adalah untukku dan aku akan memberinya ganjaran. Khusus puasa, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran secara khusus. Karena puasa merupakan bentuk ketaatan yang berhubungan antara Khalik dengan makhluk secara langsung. Atau antara hamba dengan Khalik. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari ketika orang berpuasa. Itu hanya persoalan bagaimana ketaatan hamba tadi langsung berupa ketaatan individu. Coba bayangkan, andaikan misalnya bukan karena ketaatan pribadi, ketaatan individu dari seorang hamba terhadap Khalik, saat dia misalnya berkumur-kumur, bisa saja dia mungkin minum air tanpa diketahui oleh manusia lainnya. Tapi karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala, maka kemudian dia berpikir, mungkin saya tidak dilihat oleh manusia saat berkumur-kumur ketika minum air, tapi kemudian bukan karena Allah tahu. Atau misalnya ketika kita di rumah tanpa ada orang lain, anak, istri tidak ada melihat, bisa saja dia mungkin makan di siang hari, lalu kemudian dilap, dihapusnya mulutnya agar tidak kelihatan dia habis makan. Bisa saja, tapi kemudian karena ketaatan individunya kepada Allah SWT yang mendorongnya, kemudian dia tidak melakukan aktivitas makan di siang hari, walaupun tidak ada orang yang melihat. Itulah kenapa Allah Ta'ala sendiri yang akan membalas puasa orang tersebut, lantaran ketaatannya kepada Allah benar-benar mengharapkan ridha Allah semata, bukan karena ingin dilihat manusia. Maka disinilah pentingnya kita berbicara puasa. Puasa itu secara khusus Allah yang akan membalasnya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yashaf wala yajhal fa in syaa tamahu ahad au qatalahu falyaqul inni shaimun marratain walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahulu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski walis siyami farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan riwayat Ahmad. Sahabat yang mati Allah SWT, di hadis ini dilanjutkan oleh Rasulullah SAW bahwa puasa itu merupakan benteng. Puasa adalah junnah, benteng. Benteng dari seorang muslim dalam menghadapi godaan-godaan syaitan. Itulah kenapa dalam suatu hadis tentang dorongan terhadap pemuda atau yang belum menikah, salah satunya kalau seandainya belum sanggup menahan syahwat, sementara dia ingin menikah, sementara dalam aktivitasnya dia belum mempunyai sesuatu yang bisa melayakkan dia untuk menikah, maka kalau seandainya belum, banyak-banyaklah berpuasa. Ini salah satunya. Puasa itu adalah junnah, adalah benteng bagi seorang muslim. Maka ketika datang saat berpuasa, janganlah seorang berkata keji. Ini yang saya maksud tadi. Ketika seorang berpuasa, janganlah berkata keji, atau berteriak-teriak, atau mencaci maki. Dan seandainya dicaci oleh seseorang atau diajak berkelahi oleh seseorang, katakanlah inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Sampai 2 kali. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari bau kasturi. Subhanallah. Luar biasanya di sisi Allah keutamaan orang berpuasa. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari bau kasturi. Dan orang yang berpuasa itu akan beroleh 2 kegembiraan yang menyenangkan hati dikala berbuka, waktu kita bersama-sama dengan keluarga berbuka. Kedua, ia bergembira akan menemui Tuhannya nanti karena puasanya. Bagi orang beriman, bagi orang yang benar-benar meyakini bagaimana ketaatan kepada Allah Ta'ala, ada 2 kegembiraan yang akan didapatkan ketika berpuasa saat berbuka. Sama-sama merasakan penderitaan dalam kehausan, lapar, tiba-tiba datang makanan di hadapan kita disajikan, lalu kemudian saling bercanda, makan, minum, mengambil makanan yang tadinya kita menginginkan di siang hari. Gembira. Itu salah satu di antara hikmah puasa tadi.
Kemudian yang kedua, perlu dicatat adalah jauh yang lebih penting dari itu adalah ketika kita telah meninggal, puasa itu akan menjadikan kita mendapatkan kegembiraan karena ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa menuju surga yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Maka dari itu, sebelum bulan Ramadan datang menemui kita, maka persiapkanlah niat yang ikhlas. Kemudian kita harus pahami bagaimana puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah jangan melakukan perbuatan yang keji, berteriak-teriak atau mencaci maki seseorang. Kalau seandainya ada orang yang mengajak kita berkelahi, inni shaimin, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Artinya kita harus menahan diri, bersabar terhadap aktivitas yang akan mengantarkan kepada rusaknya amalan puasa kita. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini, yang insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain, akan memberikan pesan dan kesan yang sangat berarti buat kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa ambil pelajaran, terutama bagi saya yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.